Oke, baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik, saya akan memperkenalkan nama. Nama Floreni Zenina, NIM 1703030121, jurusan Sosiologi, Fakultas FISIP, semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara, model, kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran dana penyelesaian corona. Dalam hal ini, pada awalnya virus corona muncul di Wuhan, di Cina, serta memakan banyak korban. Setelah itu, virus ini menyebar ke beberapa negara serta memakan banyak korban. Dan dalam hal ini, pemerintah mempunyai anggaran besar-besaran untuk menangani virus corona. Berdasarkan hitungan sementara, di Indonesia, jumlah dana yang dialihkan mencapai 121 triliun. Dalam hal ini, dana itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar Rp 62,3 triliun serta anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 56 triliun sampai Rp 59 triliun. Oleh karena itu, virus corona ini tertuang dalam kebijakan Impres nomor 4 tahun 2020 tentang realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan virus corona 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengenai penggunaan APBN dan APBN tahun ini agar direalokasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Namun, Sri Mulyani juga tak menutup mata bahwa kebijakan ini akan membuka celah korupsi bagi oknum-oknum tertentu. Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas kepada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan virus corona. Dalam hal ini, sebaiknya pemerintah tidak akan lupa mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun di daerah. Jangan sampai pemerintah terlena terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan. Ekonom Bank Permata memandang kebijakan penggunaan APBN dan APBD yang lebih longgar untuk penanganan kasus virus corona bisa dimanfaatkan oleh sejumlah oknum. Dana yang seharusnya disalurkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat demi meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik justru berpotensi masuk ke kantong-kantong yang tak seharusnya. Oleh karena itu, ekonomi akan sulit untuk diselamatkan. Sebagai lembaga yang mengontrol penuh anggaran negara, mesti merinci lagi pos mana saja yang dapat dialihkan untuk menangani virus corona. Dengan begitu, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah atau Pemda tak berpikir bahwa semua anggaran dapat dilakukan realokasi. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menganggap semua belanja bisa digelembungkan untuk menangani virus corona. Presiden Jokowi sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pejabat di pusat dan daerah sebaiknya melakukan realokasi anggaran yang tak berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat untuk menangani kasus virus corona tersebut. Namun, bukan berarti Sri Mulyani tak merinci lebih lanjut arahan kepala negara tersebut. Pak Presiden tidak mungkin menyampaikan hal-hal yang detail
Dalam hal ini, tugas Kementerian Keuangan penanganan virus corona bisa lebih menjadi kewenangan dan menyelesaikan usulan revisi anggaran yang menjadi anggaran tahun 2020. Dalam hal ini dituliskan mengenai proses pengajuan revisi anggaran, namun tak ada informasi mengenai pos belanja mana saja yang bisa dilakukan realokasi untuk menangani virus corona tersebut. Dan sementara Sri Mulyani menyatakan sebelumnya, beberapa pos yang bisa digeser penggunanya adalah perjalanan bisnis, belanja non-operasional, honor-honor, dana yang terblokir, dan output cadangan. Dan sekarang pemerintah sudah memiliki data-data siapa saja penerima kartu sembako, penerima kartu keluarga harapan atau PKH, dan bantuan sosial, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, pemerintah juga harus memonitor lebih ketat bahwa pemerintah inisiatif intensif atau bantuan karena virus corona ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan basis data yang sudah ada untuk sementara waktu. Sekarang kita lihat pemerintah sudah memiliki data-data dan menyatakan bahwa selalu ada pihak-pihak yang mencoba mengeruk keuntungan di dalam keadaan darurat sekalipun. Pemerintah bisa menekan risiko tersebut dengan melakukan koordinasi yang baik antara daerah dan pusat. Kemungkinan korupsi selalu ada. Tetapi dalam lembaga pemerintahan bertugas untuk mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara, serta perlu bekerja lebih ekstra untuk implementasinya dalam penanganan virus corona. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dalam hal ini, sejauh ini pemerintah menilai perlu membuat badan khusus lagi guna mengawasi penggunaan dana untuk meredam penyebaran virus corona di dalam negeri ini. Dalam hal itu tidak akan membuang waktu dan energi. Semakin banyak lembaga justru semakin menjadi rumit. Lembaga yang dibuat harus lebih efektif. Oke, baik, terima kasih. Itulah hasil dari penjelasan saya.